Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, wabil khusus Kepala Kemenak Kabupaten Bojonegoro dan juga para pimpinan Kemenak Bojonegoro yang boten saged kula sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kula dumateng panjenengan sedaya, serta hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan apa yang diperintahnya, yakni melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau, syafaat fiddin wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Ghafir ayat 60 Allah menyuruh kita untuk berdoa. Dan Allah menjanjikan ketika kita berdoa kepada Allah, maka akan dikabulkan apa yang kita pinta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan satu doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah SAW setelah beliau melaksanakan sholat subuh. Doanya sangat unik dan doanya ini sangat relevan untuk kita semua dan juga sudah familiar di kalangan kita semua. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu ya Allah ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Ada 3 poin penting yang dipinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nabi Muhammad meminta ilman nafi'ah. Padahal kita tahu semua bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling mulia, manusia yang maksum, yang tidak ada dosa. Yang apa yang beliau katakan dengan perbuatan beliau itu sama, selaras. Berbeda dengan kita yang terkadang antara ucapan dengan perbuatan itu jauh berbeda. Tapi Nabi Muhammad SAW masih berdoa, meminta kepada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Ulama membagi ilmu bermanfaat itu ada 2 bagian. Yang pertama adalah manfaat untuk diri sendiri, dan yang kedua manfaat untuk orang lain. Sebagaimana dalam hadis lain diterangkan bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Lah kita itu diberi pilihan, ingin jadi orang yang tidak bermanfaat atau ingin jadi orang yang bermanfaat. Kalau kita ingin bermanfaat, maka kita harus
berusaha menyalurkan apa yang menjadi keahlian kita. Kalau yang pintar mengajar, ia mengajar. Kalau yang pintar IT, yang menjadi ahli IT yang baik, yang bermanfaat untuk orang lain. Yang pintar lain-lain juga menyesuaikan keahlian masing-masing. Kalau bermanfaat untuk orang lain, mungkin dari sebagian kita, sebagian besar kita sudah banyak yang bermanfaat. Banyak yang menjadi tenaga pengajar, banyak yang menjadi penceramah agama, banyak yang menjadi tokoh masyarakat. Mereka sangat bermanfaat bagi orang lain. Tetapi apakah kemanfaatan itu sudah melekat pada diri mereka sendiri? Dan inilah yang terkadang perlu kita pinta kepada Allah. Terkadang apa yang kita ucapkan jauh dari apa yang kita lakukan. Banyak orang yang menggebu-gebu berceramah tentang syukur, tapi terkadang dia sendiri tidak mampu untuk mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Ketika beliau ceramah mengatakan anallahu la ilaha illa ana, saya Allah, saya tidak ada Tuhan selain saya. Dalam hadis qudsi dijelaskan, man lam yashkur ala na'ma walam yasbir ala bala'i walam yardu bi qada'i falyattakhid rabban siwa. Kalau ceramah menggebu-gebu, sapa wong sing gak syukur nanggone aku, sing gak sabar terhadap cobaan yang aku berikan, yang tidak ridho terhadap ketetapan yang aku tetapkan, maka silahkan cari Tuhan selain aku. Kata Allah seperti itu kalau ceramah. Tetapi ternyata di balik itu kita sering mengeluh, kok koyo ngene ya uripku. Dikai rezeki sakmene kurang. Ini kurang. Nah, itulah terkadang kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, namun tidak bisa memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Seperti kasus-kasus yang banyak terjadi saat ini, orang-orang yang terkena kasus korupsi. Mereka tentu tahu bahwa korupsi itu dilarang. Mereka juga mengeluhkan tentang korupsi itu dilarang. Tetapi ternyata ilmu korupsi, dia tahu bahwa korupsi dilarang, dia tetap melakukan, itu tandanya ilmunya tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri. Sehingga kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, agar apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat itu selaras dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua yang didoakan oleh Rasulullah SAW adalah rizqon thayyibah. Di sini Rasulullah mengambil redaksi rizqon thayyibah. Rizqon, rizki yang baik, bukan rizki yang halal. Mengapa demikian? Menurut ulama ahli hadis Indonesia, Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob mengatakan bahwa thayyib di sini artinya adalah selain halal itu juga baik, artinya bermanfaat bagi diri sendiri. Apakah ada sesuatu yang halal tidak baik bagi tubuh kita sendiri? Banyak. Seperti halnya ikan laut. Bagi orang-orang yang alergi ikan laut, itu tentu barang yang halal, tetapi karena tidak baik untuk dirinya sendiri atau malah menimbulkan kerusakan, penyakit, maka hal itu meskipun halal tetapi tidak baik bagi dirinya sendiri. Sehingga di sini Rasulullah mengambil redaksi rizqon thayyiban, rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu adalah rezeki. Yang namanya rezeki itu adalah pemberian Allah, baik materi maupun non materi. Materi ya berupa uang, harta, kekayaan dan lain-lain. Non materi berupa kesehatan dan lain-lain. Kalau kita mendapatkan rezeki itu yang baik, umpama uang, ya kita akan berbuat dengan uang tersebut menuju ke dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak baik, kalau rezeki yang kita terima itu tidak baik, maka uang yang banyak itu terkadang akan menjerumuskan kita kepada sesuatu yang buruk. Seperti contoh ketika laki-laki itu banyak uang, terkadang kan sombong. Aku wis duit rodok nakale metu.
budal karaokean dan lain-lain. Nah seperti itu ketika laki-laki mendapatkan uang banyak, makanya awak-awakan iki kadang mboten diparingi kathah rezeki, kathah duit karo Gusti Allah niku mungkin Gusti Allah ngerti umpama awak dhewe niki dikai duit akeh bakal tambah nakale ora tambah taate, sehingga dikasih uang sing pas-pasan, pokoknya cukup gawe urip niku damel awak dhewe. Ya alhamdulillah. Hadirin yang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki yang baik itu adalah rezeki yang baik materi maupun non materi itu bisa mengarahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak dari hidayah Allah, maka kita tidak mungkin bisa untuk berbuat baik. Tapi karena kita mendapatkan hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah, maka kita bisa berbuat baik dari lantaran rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga yang didoakan oleh Rasulullah adalah amalan mutaqabbal. Amal yang diterima. Kenapa kok kita minta amal yang diterima? Padahal banyak sekali dari kita sudah merasa bahwa amalannya itu sudah tinggi, sholatnya mempeng, sodakoi mempeng dan lain-lain. Ternyata dalam hadis lain dikatakan kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhir. Banyak amal yang terlihat seperti amal dunia, tetapi karena niatnya bagus menjadi amal akhirat. Contoh, ada orang nongkrong ngopi rokokan. Kalau kita mandang sekilas, orang tersebut seperti mengamalkan perbuatan dunia yang tidak mungkin beramal akhirat. Tetapi karena niatnya itu adalah untuk bersyukur kepada Allah, untuk meninggalkan suatu kemaksiatan, maka nongkrong pun ketika di akhirat nanti bisa jadi ada pahala yang terselip di dalamnya. Begitu juga ketika kita tidur. Tidur itu seolah-olah akan terlihat seperti perkara dunia. Tetapi kalau tidur itu diniati untuk menambah kesehatan, menghilangkan kecapean agar bisa beribadah kembali kepada Allah, maka yang tidur itu seolah ibadah dunia, amalan dunia menjadi amalan akhirat yang pahalanya ada juga di akhirat. Begitu juga sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah tsumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyat. Banyak juga amalan yang terlihat seperti amal akhirat, tetapi karena niatnya buruk menjadi amalan yang berganjar dunia. Contohnya seperti ini. Ketika kita melakukan sedekah, dan sedekah itu kita niati untuk mendapatkan predikat kita dianggap sebagai orang yang dermawan. Dan ketika orang-orang sudah menganggap kita dermawan, maka ganjaran yang ada di akhirat akan hilang. Karena apa? Niatnya ingin menjadi dermawan. Begitu pula ketika orang itu berniat haji, tapi inginnya dipanggil Pak Haji saja atau Bu Hajah saja. Dan ketika pulang sudah terlaksana, terjadi dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, maka pahala di akhirat pun mungkin akan hilang. Dan ketika mati nanti, kita bertanya protes kepada malaikat. Hei malaikat, saya ini sudah haji, kenapa pahala saya tidak ada di sini? Terus malaikat menjawab, lah sampean dik biyen pas haji ku niatnya apa? Pengen dipanggil Pak Haji. Lah nek dunya wis dipanggil Pak Haji, wis, ya wis kan. Kuwi pengine sampean. Kita bersedekah pengen dipanggil dermawan, protes nang malaikat, malaikat yang jawab, "Lah sampean nek dunya wis dipanggil dermawan, wis dianggap wong loman." Wis. Lah mek apa nek kene njaluk men? Mergo napa amalan sing kita lakukan niku ketoke akhirat, tapi terkadang lek niate elek iso dadi amalan sing gak berfaedah terhadap ganjaran di akhirat. Sehingga kita perlu untuk memperbaiki niat kita, untuk
merefresh niat kita agar kita tidak salah niat dan selalu niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa mengamalkan doa Rasulullah ini. Ada 3 poin yang terkadang banyak juga ditambahi rizqon halalan thayyiban atau amalan solihan makbulan dan lain-lain, itu sama saja. Kita bisa mengamalkannya dan semoga apa yang kita lakukan, rezeki yang kita terima dan amalan yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.